Jumpa lagi Jati TV. Kalau kalian lagi bepergian pakai laptop ya, kalau kalian seorang pekerja yang emang butuh banyak display, kadang-kadang ya butuh mungkin satu layar biasa dipakai buat spreadsheet, satu lagi dipakai buat Word atau Office yang lain ya atau pekerjaan yang lain atau butuh dua layar untuk macam-macam kebutuhan lah ya. Nah, itu kadang-kadang menyebalkan ya. Kalau biasanya kalau di rumah sih gampang, ada monitor, tancap, layarnya nambah jadi 2. Tapi kalau di jalan bagaimana? Nah, ini adalah salah satu solusi yang sangat menarik sekali, sebuah layar portable dari Lenovo. Ini adalah ThinkVision M14T. Nah, Lenovo ThinkVision M14T sebetulnya ini bukan pertama kali kita nge-review sebuah monitor portable. Dulu kita udah pernah review lumayan jauh ya, waktu itu perjalanan ke Amerika Serikat, saya bawa versi M14-nya. Nah, yang ini adalah ThinkVision M14T ya. Ini adalah mobile monitor dengan konektivitas USB Type-C dan yang ini ada dukungan touchscreen-nya. Iya, dia punya touchscreen. Itu sebabnya di sini ini touchscreen dan di sini ada pennya juga ya. Ini tipis dan ringan, jadi mudah dibawa-bawa kemanapun kalian pergi. Untuk paket penjualannya kita bisa lihat ada unitnya sendiri, kemudian ada sleeve ya, kemudian ada kabel USB Type-C to Type-C yang panjangnya kurang lebih 1 meter, lalu ada L-shape USB Type-C dongle untuk kabel management, ada active pen, dan ada paket dokumen, serta ada klip. Nah, ini penting, klip jangan dibuang ya kalau kalian dapat ini, karena ini untuk mengunci layar ke base. Dari sisi desainnya kita bisa lihat ini terdiri dari bagian stand dan bagian layar. Bagian stand dan layar ini terhubung secara permanen dengan engsel. Stand dan layar ini bisa diatur dengan sudut kemiringan antara 0 sampai 90 derajat. Dan bobotnya cukup ringan di kisaran 0,7 kg atau 700 gram. Bagian layar di sisi depan kita bisa lihat ini adalah layar 14 inci dengan spesifikasi rasio 16:9, panel IPS, ini backlight WLED ya. Lalu resolusinya maksimum di 1920x1080 pixel, refresh rate 60 Hz, response time-nya up to 6 millisecond dengan overdrive, lalu color gamutnya 72% NTSC atau sekitar 99-100% sRGB, color depth-nya 8 bit, contrast rasionya itu maksimum sampai 700:1, brightness maksimumnya ada di 300 nits. Ini enak banget, 300 nits ini lumayan terang ya, bisa di luar ruangan juga enak nih. Lalu touchscreen-nya udah support 10 point touch-nya ya, dan dia support active pen dengan pressure level 4096. Ini luar biasa ya. Nah, lalu kita lihat di stand di sisi kiri ada tombol menu di situ, ada tombol pengaturan brightness dan ada USB Type-C. Di bagian stand di sisi kanan ada tombol power, ada Kensington lock dan ada USB Type-C lagi. Lalu kalau kita lihat stand bagian bawah itu ada lubang mounting untuk pemasangan monitor ke dinding. Ya, bisa dipasang ke dinding ini ya. Mekanisme pengaturan kemiringan tilt ada di situ juga. Ini membantu mengangkat layar dari posisi flat saat digunakan. Nah, untuk sumber dayanya, monitor ini nggak dilengkapi dengan baterai ya. Jadi sumber dayanya hanya melalui input dari USB Type-C saja. Kita bisa menggunakan daya langsung dari perangkat yang terhubung ke monitor, bisa juga menggunakan adaptor daya kalau daya dari perangkat memang kurang memadai. Sebagai catatan, kalau daya dari adaptor yang masuk ke monitor ini mencukupi, daya itu bisa diteruskan untuk mengisi ulang daya perangkat yang terhubung ya. Kedua port USB Type-C ini sama-sama bisa berfungsi sebagai port untuk display input maupun DC input. Jadi terserah enaknya colok mana, kanan atau kiri, sama aja. Nah, saat salah satu port terhubung ke perangkat, port yang satu lagi bisa berfungsi sebagaimana sebuah USB hub. Jadi kita bisa memasang berbagai perangkat USB ke port tersebut untuk menghubungkan ke perangkat utama ya. Nah, saat pemakaian, dia bisa ditempatkan di atas permukaan datar seperti monitor biasa ya. Kemiringan layar bisa diatur sesuai kebutuhan. Kalau dibutuhkan ya, mekanisme tilt di dasar perangkat juga bisa digunakan untuk mengatur ketinggian layar ya. Ada mekanismenya ya. Atau bila dibutuhkan juga, perangkat ini bisa dipasang ke dinding melalui lubang yang ada di bagian dasar. Nah, ini klip yang disediakan di paket penjualan bisa digunakan untuk mengunci layar agar tidak bergeser dari posisinya saat terpasang ke tembok ya. Oke, di pengujian kali ini kita memadukan si layar yang satu ini dengan sebuah laptop Lenovo ThinkBook yang menggunakan prosesor Intel generasi ke-10. Laptop ini memiliki USB
USB Type-C yang bisa berfungsi sebagai display output. Jadi dia bisa mendukung penggunaan si ThinkVision M14T ini ya. Emang si ThinkVision M14T ini hanya bisa digunakan dengan PC yang Type-C-nya, USB Type-C-nya itu support untuk display output. Jadi kalau nggak support nggak bisa ya. Nah, monitor ini bisa digunakan layaknya monitor kedua atau tambahan biasa di PC seperti yang kalian lihat dari awal ini ya. Ini nyambung dua-duanya. Cukup pasang kabel Type-C to Type-C ke port di PC dan ke monitor ujung satunya lagi. Lalu otomatis langsung bisa dipakai ya. Fungsi touchscreen itu bisa digunakan tentunya ya. Ada switch mode touchscreen antara Windows atau Android dan Chrome. Jadi kita bisa pilih kalau kita nyambung ke Windows, touchscreen-nya bisa dipakai di setting ke versi Windows. Nah, saat dipakai ke smartphone Android, nah patut diingat bahwa dia hanya mendukung smartphone yang pakai native display out support aja lewat USB Type-C-nya ya. Kalau sudah ada smartphone yang seperti itu, cukup hubungkan monitor ke smartphone yang menggunakan USB Type-C itu aja, lalu nyambung ya. Nah, untuk smartphone yang mendukung desktop mode, ini banyak nih sekarang ya, yang premium udah support desktop mode, umumnya akan sangat cocok digunakan dengan ThinkVision M14T ini. Multitasking seharusnya akan lebih nyaman karena bisa menampilkan banyak window di desktop mode yang di-outputkan ke layar ini. Sementara itu, untuk smartphone yang hanya mendukung display output mirroring, output layar seperti ThinkVision yang satu ini akan menyajikan tampilan dengan ukuran yang lebih besar, yang akan membantu untuk berbagai hal juga tentunya ya, karena tampilan lebih gede ya. Fungsi touchscreen bisa digunakan juga saat di Android, tapi dengan catatan ya, tidak semua smartphone yang support display output lewat USB Type-C menawarkan dukungan layar touchscreen eksternal yang baik. Ya, kami mencoba berbagai macam smartphone yang ada di lab kami dan ternyata ada yang nggak bisa memberikan respon touchscreen sebagaimana mestinya. Cuma rata-rata yang punya desktop mode sih nggak ada masalah, itu mulus lancar. Nah, kemudian fungsi auto rotate itu juga ada di sini dan berfungsi baik saat digunakan di PC maupun di Android. Sebagai catatan, ThinkVision M14T ini memiliki mode overdrive untuk response time ya. Menurut Lenovo, response time ini di mode OD ini akan punya response time di 6 millisecond. Nah, sekarang mari kita bahas Active Pen-nya. Ini feel-nya sama dengan Active Pen serupa yang disertakan di beberapa laptop Lenovo tentunya. Responnya sangat baik dan terbilang nyaman untuk digunakan. Saat digunakan di aplikasi yang mendukung, dia sudah support sampai 4096 pressure level. Ya, jadi ini cocok banget untuk menggambar gitu ya, karena ketebalan tuh jadi bisa dibedakan ya, tebal tipis tuh bisa dibedakan. Nah, kalau sisi kualitas tampilannya kita bisa bilangnya terbilang baik. Ini memadai untuk kebutuhan, berbagai macam kebutuhan lah ya. Karena udah punya color gamut yang luas di 72% NTSC atau sekitar 100% sRGB. Lalu dia punya fitur low blue light yang bisa diaktifkan dari menu. Kalau diaktifkan, kualitas tampilan tentu akan sedikit turun, tapi kenyamanannya nih kalau dalam kondisi gelap terutama ya, ini bikin mata nggak capek. Jadi kalau kita mau kerja lama-lama tuh tetap enak. Mode tampilan tersedia juga ada macam-macam, ada sRGB, ada neutral, ada bluish, ada reddish. Ini bisa dipilih sesuai kebutuhan. Walaupun pada prakteknya mungkin yang paling enak itu di set di neutral atau sRGB. Nah, tentunya pada nanya kan harganya berapa? Untuk harga SRP atau harga resminya itu ada di 5.130.000. Mahal atau murah? Ini tergantung kebutuhan penggunanya tentunya ya. Nah, kita bisa lihat di sini yang perlu dicatat adalah dukungan untuk smartphone-nya emang terbatas ke smartphone yang support display out lewat USB Type-C dan dia akan jauh lebih baik kalau punya desktop mode tentunya ya. Fitur touchscreen ditawarkan oleh layar portable ini juga berfungsi di Windows maupun Android. Tapi perlu diperhatikan bahwa tidak semua smartphone itu bisa memanfaatkan touchscreen dengan baik. Kalau di Windows sih nggak ada masalah, itu aman-aman aja kalau Windows ya. Ini bukan salah monitornya, tapi emang implementasi dukungan touchscreen eksternal di Android itu emang belum merata. Jadi ya tadi itu, pastikan aja kalau pakai smartphone yang ada desktop mode, namanya macam-macam ya. Itu yang kalau mau dipasangkan dengan yang ini, itu yang paling cocok soalnya. Yang jelas sih layar portable ini mudah sekali digunakan sebenarnya. Ringan dan ringkas, layar IPS-nya juga keren banget karena color gamutnya oke banget di sini. Desain produknya memungkinkan kita mengaturkan kemiringan layar, bahkan bisa ditambahkan dengan mekanisme tilt yang ada di bagian dasar perangkat ya. Dan secara keseluruhan kalau saya bilang sih ThinkVision 14T ini terbilang monitor portable yang sangat mumpuni kalau kita membutuhkan layar ekstra untuk laptop atau bahkan smartphone atau tablet ya, mungkin yang support juga ya, yang kalian mau bawa pada saat bepergian ya. Dengan dukungan touchscreen ini bikin dia jadi lebih enak lagi, lebih lengkap lagi. Kalau yang waktu itu saya bawa yang M14 itu belum touchscreen, kalau ini jadi bisa. Jadi layar smartphone yang kecil berubah jadi besar di sini dan masih bisa digeser-geser pakai touchscreen.
Tapi emang kalian nggak merasa membutuhkan touchscreen, ya M14 itu juga masih tersedia sih dari Lenovo juga ya. Tapi yang satu ini rasanya emang lebih canggih aja ya. Jadi kalau misalnya udah saatnya lagi kalian bepergian, traveling gitu ya, ini tentunya akan sangat memudahkan sekali dan nyaman sekali. Bahkan kalau misalnya memang tempat tinggal kalian nggak besar-besar amat, tidak memungkinkan untuk punya layar yang besar-besar banget ya, beli yang satu ini akan sangat menguntungkan sekali karena ya nambah bobot di dalam tas tuh cuma sedikit, nggak banyak-banyak, tapi yang jelas saat dibutuhkan kalian bisa punya 2 layar kalau pakai laptop, atau dapat layar besar kalau kalian pakai smartphone atau tablet. Ya, ada banyak kemungkinan pola penggunaannya dan mungkin kalian butuh, mungkin kalian enggak, atau mungkin kalian sekarang sudah lagi berpikir-pikir, kira-kira saya asik nih pakai kayak beginian, butuh buat ini. Tulis di bawah. Saya pengen tahu kalau kalian butuh dual monitor portable kayak begini ya. Jadi dual monitor kalau pakai laptop plus ini jadi dual monitor portable, atau smartphone plus ini, itu kalian butuhkan kenapa sih? Saya pengen tahu. Tulis dong di bawah ya. Ya, jadi sekian dulu review kali ini untuk sebuah monitor portable yang cantik satu ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.